Pabrik ya, kita lanjutkan lagi. Ini mineralogi itu termasuk sulit, tetapi jangan khawatir, kita akan coba sampaikan perlahan-lahan ya. Nah, ini mengenai kimia permukaan atau surface chemistry ya, tentang liat tanah. Jadi dikatakan koloid tanah bahan paling aktif dalam tanah. Kenapa? Ya, kenapa? Karena reaksi fisiko-kimia, reaksi kimia, reaksi fisik berlangsung di koloid. Kemudian sekarang kita perhatikan permukaan liat. Jadi permukaan koloid itu, koloid liat tadi itu ada rangkaian SiO(Si) dari tetrahedron silika. Ini untuk liat tipe 21. Jadi permukaannya SiO(Si). Oke. Sedangkan pada tipe liat 11 OAlOH dari oktahedron alumina ya, OAlOH. Permukaan yang terbentuk dengan ikatan rangkaian FiOH atau AlOH dari senyawa amor. Nah, jadi permukaannya ada SiO(Si), ada OAlOH, ada SiOH atau AlOH di permukaan daripada mineral liat. Nah, ini dia tipe 11, di mana ini Si, kemudian SiO(Si). Nah, permukaannya. Sedangkan di sebelah atasnya ini adalah AlOH. Nah, sehingga permukaan yang bertautan OH dengan O. Oleh karena itu kemudian membentuk ikatan hidrogen. Ini saya kira sudah tadi. Sudah. Nah, permukaan FiOH disebut juga silanol. Sedangkan permukaan AlOH disebut aluminol. Nah, ini yang menarik diperhatikan, misalnya besi oksida kemudian mengalami hidrasi sehingga membentuk besi hidroksida, sehingga membentuk permukaan FeOH, ada OH di permukaannya. Nah, OH ini bersifat muatannya tergantung pH. Nah, ini penting ya. Jadi besi hidroksida. Sama seperti halnya dengan OAlOH dari kaulinit. Oke, mengenai luas permukaan spesifik saya kira silakan dipelajari sendiri. Nah, sekarang asal muatan negatif. Jadi asal muatan negatif pada koloid liat itu berasal dari substitusi isomorfik. Isomorfik artinya iso sama, morfik ukuran atau bentuk. Jadi substitusi oleh kation yang memiliki ukuran yang hampir sama. Nah, ini muatannya bersifat permanen. Sedangkan asal muatan negatif yang kedua dari disosiasi gugus hidroksil tersembur. Ini contohnya tadi pada tipe 11 kaulinit, di mana ada gugus OH tersembur yang kemudian hanya mengalami disosiasi sehingga muncul muatan negatif. Jadi yang pertama, substitusi isomorfik itu terjadi pada tipe liat 21. Bagian Si dari lembar tetrahedra diganti oleh ion berukuran mirip, biasanya aluminium 3+ ya. Jadi Si 4+ diganti oleh Al3+ sehingga muncul satu muatan negatif. Demikian juga Al3+ dari lembar oktahedra diganti oleh Mg2+ sehingga muncul satu muatan negatif. Nah, yang berikutnya, karena adanya disosiasi gugus hidroksil, gugus OH pada tepi kristal dapat memunculkan muatan negatif. Pada pH tinggi AlOH tambah OH maka menjadi AlO- plus H2O. Sedangkan pada pH rendah AlOH, nah ini tepi yang ada gugus hidroksilnya, berikatan dengan hidrogen membentuk AlOH 2+. Itulah sebabnya kaulinit atau tipe 11 kaulinit itu muatannya tergantung pH. Jadi bukan hanya kaulinit, sebetulnya koloid organik hampir semuanya bersifat muatan tergantung pH. Oke, demikian juga oksida hidroksida daripada besi muatannya tergantung pH. Oleh karena muatan tergantung pH, maka dapat bermuatan positif, dapat bermuatan nol, dapat bermuatan negatif. Maka dikenal istilah dengan ZPC, zero point of charge. Ya,
Nah, sekarang muatan positif dan muatan titik nol. Apa itu ZPC? ZPC itu adalah pH. pH di mana muatan koloid sama dengan 0. Jadi, koloid dapat bermuatan positif, negatif, dan 0. Jika pH tanah lebih daripada ZPC, pH-nya melebihi daripada ZPC, maka koloid bermuatan negatif. Jika pH tanah kurang dari ZPC, maka koloid bermuatan positif. Nah, ini menjadi sangat penting untuk kita kenapa harus mengukur pH tanah, untuk mengetahui apakah tanah kita bermuatan positif atau negatif. Nah, untuk mengetahui itu, maka kita gunakan metode delta pH, yaitu pH H2O dikurangi pH KCl. Jadi dalam mengukur pH ada dua di labor, ada pH pengekstraknya air, ada pengekstraknya KCl. Jika delta pH, artinya pH H2O dikurangi pH KCl, itu positif, maka sekali lagi muatan koloid negatif. Jika delta pH negatif, muatan koloid positif. Jika delta pH 0, berarti muatan koloid adalah 0. Oke, kemudian berikutnya mengenai potensial permukaan, saya kira ini banyak sekali teorinya, jadi silakan aja Anda baca. Nah, sekarang yang berikutnya yang penting tentang lapisan rangkap listrik atau electric double layer. Nah, ini mungkin saya tidak terlalu mendetail, nanti Anda pelajari di S2 saja ya. Hanya pengetahuan saja. Pertama, kenapa disebut lapisan rangkap listrik? Karena pada permukaan koloid itu ada muatan negatif dan kemudian ada ion kantor bermuatan positif. Dan ini membentuk dua lapis. Yang negatif satu lapis, yang positif satu lapis. Kenapa disebut electric double layer? Kemudian karena EDL itu menyebar seperti atmosfer, sering juga disebut diffuse double layer. Jadi lapisan rangkap yang kemudian bau. Nah, ini ada beberapa teori terkait dengan electric double layer. Ada Tebben Hall, Chapman, ada Stern. Lihat di kimia tanah ya, saya kira saya tidak bisa menjelaskannya secara detail karena nanti akan terlalu berat. Nah, yang paling penting harus Anda perhatikan adalah ketebalan EDL, ketebalan electric double layer ini penting karena itu akan mempengaruhi proses agregasi tanah. Nah, ada dua faktor yang mempengaruhi ketebalan EDL. Yang pertama konsentrasi elektrolit, yang kedua valensi kation. Oke? Konsentrasi elektrolit dan valensi kation. Semakin tinggi konsentrasi elektrolit, maka EDL semakin tipis. Jadi ya, diingat betul. Semakin tinggi valensi kation, EDL makin tipis. Oke, jadi kalau kita memberikan sesuatu, katakanlah kapur ke dalam tanah, maka kemudian akan mengalami pelarutan menjadi kalsium dan kemudian menjadi karbonat. Artinya terjadi peningkatan elektrolit. Oleh karena itu EDL-nya akan makin tipis. Kemudian kapur yang kita berikan mengandung kalsium atau magnesium, memiliki kation valensi tinggi yang banyak, maka juga EDL makin tipis. Itulah sebabnya mengapa pemberian kapur dapat meningkatkan agregasi atau dapat memperbaiki struktur tanah. Ya, itu ceritanya. Jadi ketebalan EDL berpengaruh terhadap flokulasi dan dispersi liat. Ini teori-teorinya, saya kira silakan dibaca saja, dipelajari sendiri. Nah, itu tadi bahwa ketebalan electric double layer dipengaruhi oleh konsentrasi elektrolit dan oleh valensi kation. Nah, EDL dan stabilitas liat. Jadi, liat dengan EDL-nya jika saling mendekat pada jarak tertentu akan ditolak. Namun jika jaraknya semakin dekat akan terjadi gaya van der Waals. Jadi, pada batas 20 angstrom ini, jika kurang dari 20 angstrom antar koloid, maka gaya van der Waals akan dominan sehingga terjadi tarik-menarik, sehingga terjadilah flokulasi. Apabila lebih dari 20 angstrom terjadi dispersi. Itu maksudnya. Nah, kalau kita beri kapur, maka electric double layer akan tipis sehingga antar dua koloid akan saling berdekatan, maka gaya van der Waals aktif, terjadilah flokulasi. Karena liat terflokulasi akan menjadi bahan penyemen dalam pembentukan agregat. Oleh karena itu dalam pemberian kapur menyebabkan terjadinya pembentukan agregat atau terjadi pembentukan struktur. Itu dia, sudah saya jelaskan. Saya kira itu yang terkait dengan ini banyak sekali, silakan ini untuk jadi bahan
pelajaran saja. Barangkali itu terkait dengan mineralogi diat secara sepintas yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan Anda tanyakan kalau memang ada hal-hal yang belum jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.